Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan untuk kita melanjutkan belajar Nahwadih Jilid 3 ini, ya, yang sudah lama off, ya, karena ya baru sempat untuk kita mulai belajar lagi. Untuk saya mulai berbagi sedikit yang saya miliki ini. Ya, baik, langsung saja kita ke bab yaitu at-tamyiz, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabda'u at-tamyiz. Ya, ini adalah salah satu istilah baru, ya. Atau mungkin bagi sebagian teman-teman yang lain tidak baru lagi, namun bagi pemula ini mungkin masih baru, ya. Sehingga akan ada pertanyaan, apa sih itu istilah tamyiz? Nah, itulah kenapa kita harus membaca amthilanya terlebih dahulu agar lebih mendekatkan kita kepada ta'rif atau pemahaman daripada istilah tamyiz. Jika nanti kita sudah belajar atau sudah membaca beberapa jumlah yang ada di amtilah, yang ada di contoh, maka insya Allah kita akan ya sedikit atau mungkin banyak memahami apa sih itu yang disebut dengan tamyiz, ya. Kita mulai, ya. Al-amthilatu, ya, contoh-contoh. Ishtara itu ritlan balahan. Saya membeli satu ritel. Satu ritel apa? Satu ritel balah. Satu ritel kurma muda. Ya, ritel itu adalah pon yang mana dia mungkin akan berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lainnya. Yang mana di sini saya mengambil salah satu pendapat, ya, yang disebut dengan ritel ini ukurannya sekitar 400-an gram, ya, sekitar 400-an gram di negara kita. Ya. Ithnan, ghallatil ardu irdabban qamhan. Ghallat itu menghasilkan, apa yang menghasilkan? Al-ardu, tanah itu, irdabban, satu irdab apa? Satu irdab qamah, satu irdab gandum. Nah, yang disebut dengan irdab itu adalah sebuah timbangan juga, ya, yang mana maknanya itu yaitu sekitar 84 kg, yang jadi lumayan besar. Ba'ani at-tajiru dira'an hariran, telah menjual kepada saya at-tajiru, seorang pedagang, dira'an, satu dira' atau satu hasta apa? Satu hasta harir, satu hasta kain sutra, ya. Yang mana yang disebut dengan dira' atau hasta itu adalah ukuran, ya, dari siku kita sampai ke jari tangan kita atau sekitar 45 cm. Fil hakli asyruna barak bakaratan, di kebun itu ada 20 apa? 20 sapi. Nah, kemudian amthila atanya, yakni hadir majmu'ah minal amthila atanya. Tobal makanu hawaan, ya. Toba al makanu, tempat itu baik. Baik apanya? Baik hawaan, baik hawanya, baik udaranya. Ya, sita, fadal qalbu sururan. Fadal qalbu, hatiku ini loh sedang dibanjiri atau telah dibanjiri. Dibanjiri dengan apa? Sururan, kebahagiaan. Sab'ah, al-ainabu min alladhi anwa'il fakihati ta'man. Buah anggur itu salah satu dari beberapa jenis buah-buahan yang paling enak. Paling enak apanya sih? Paling enak ta'man, paling enak rasanya. Samanya, Al-Qahiratu aktsaru minal Iskandariyati sukanan. Kairo itu lebih banyak daripada Iskandaria. Apanya yang lebih banyak? Sukanan, penduduknya. Nah, insya Allah ketika teman-teman sudah mendengarkan penjelasan dari beberapa jumlah yang ada di sini, itu maka insya Allah teman-teman paham, ya, dengan yang disebut dengan tamyiz, ya. Yang mana yang disebut dengan tamyiz itu biasanya kalau di sebuah jumlah nanti akan kita tanyakan seperti itu, apanya, gitu, apa, gitu, ya. Jadi contohnya misalnya tadi nomor 1, ishtaraitu ritlan balahan. Saya membeli satu ritel. Satu ritel apa? Begitu, ya. Satu ritel balah. Nah, kemudian contoh yang di nomor 5 misalnya, tobal makan hawaan. Tempat itu bagus loh. Bagus apanya? Bagus udaranya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, baik, kita langsung kepada al-bahthu.
Idza qulta ishtaraitu ritlan, apabila engkau mengatakan saya membeli satu ritel, lam yafham as-sami'u ma turiduhu birrital. Maka si pendengar itu belum paham apa yang engkau maksud dengan ritel. Fa wala yadri abalahan ishtaraita am samnan am asalan. Maka dia tidaklah tahu kamu itu beli balah atau beli samnan atau beli mentega atau beli asalan atau beli madu. Jadi dia belum tahu nih kalau kamu tidak menjelaskan apa setelah ritel. Ya. Wadhalika li'anna rital, karena ritel itu ismun mubham, sebuah isim yang mana dia itu masih mujmal, dia itu masih belum bisa untuk kita tentukan gitu karena dia masih global. Yasluhu li an turada bihi hadil ma'ani al-katsira, yang mana dia itu bisa loh dimaksudkan dengan beberapa makna yang ini salah tiganya ini yang sudah disebutkan di sini ya. Jadi ritel itu bisa untuk balah, ritel itu bisa untuk samnan, ritel itu bisa untuk asalan, bahkan yang dimaksud dengan ritel dalam jumlah itu bisa juga selain ketiga ini. Apakah itu jagung, apakah itu gandum misalnya, apakah itu beras misalnya ya, dan lain sebagainya. Nah, walakinnaka idza qulta balah, akan tetapi ketika engkau mengatakan bahwasanya saya membeli satu ritel balah, lah zalal ibham, maka insya Allah itu ketidakjelasan yang tadi ada itu hilang gitu. Wafahimas sami'u muradaka tamamal fahmi, dan si pendengar akan memahami maksudmu dengan sebaik-baik pemahaman. Nah, sebentar ya. Sebentar. Ya. Li'annaka, ya, kita lanjutkan. Li'annaka mayyazta lahur riqal wa bayyanta lahu al-maqsuda minhu. Karena dengan engkau menambahkan balah sesudah riqal, maka engkau telah tumayyiz, yaitu menjelaskan atau menentukan ya. Engkau telah menentukan ritel apa yang engkau maksud ya. Wabayan talahu, dan engkau menjelaskan kepada si sami' apa yang dimaksud dengan ritel yang engkau maksud di dalam jumlah yang tadi itu. Walidalika yusamma lafdhu balahan tamyizan. Itulah kenapa, karena engkau menjelaskan makna ritel dengan balah, maka balah disebut dengan tamyiz, yaitu sesuatu yang menjelaskan sesuatu sebelumnya, yang mana sesuatu yang sebelumnya itu belum jelas. Nah, itulah yang disebut dengan tamyiz. Kama yusamma al-ismul mubhamu wa huwa ritlan mumayyazan. Nah, begitu juga disebut al-ism al-mubham, yaitu isim yang tadi masih global ya, yaitu kata-kata ritel, itu dia disebut dengan mumayyaz, dan balah disebut dengan tamyiz ya. Ritel disebut dengan mumayyaz, sesuatu yang diperjelas. Balah disebut dengan tamyiz, sesuatu yang memperjelas. Ya, mumayyaz sesuatu yang diperjelas, tamyiz sesuatu yang memperjelas. Wabidzalika tastati'u an taqula, maka insyaallah dari sini kamu bisa mengatakan inna kullasmin minal asma'il akhiratil amtilatil muqaddimah tamyiz lil mubhami qablahu. Maka dari sini teman-teman bisa mengatakan bahwa semua isim-isim akhir ya, semua isim-isim yang ada di akhir jumlah itu semuanya disebut dengan tamyiz. Ya, yang mana dia menjelaskan sesuatu yang global yang ada sebelumnya. Wa inna dzalikal mubham huwal mumayyaz, dan sesuatu yang tadi masih global itu disebut dengan mumayyaz. Ya, jadi misalnya kita kembali kepada jumlah ini ya. Kalau kita kembali kepada jumlah ini, maka yang disebut dengan tamyiz adalah balah, qamah, hariran, bakara, hawa, surut, ta'man, sukanan. Ini semua disebut dengan tamyiz. Kemudian ritel, irdaban, diraan, asyruan, ini disebut dengan mumayyaz. Nah, itu insyaallah mudah ya.
Wa idza bahatna 'anil mumayyaz fil amthalatil mutaqaddimah. Nah, sekarang yang kita bahas adalah mumayyaznya, yaitu yang sebelum tamyiz. Nah, ketika kita apa namanya membahas tentang mumayyaz fil amthalatil mutaqaddimah di contoh-contoh yang telah lalu, wajadnahu fil arba'atil ula madhkuran fil lafzi. Maka kita temukan bahwasanya mumayyaz itu dia itu disebutkan loh ya, disebutkan di dalam lafaz ya. Yang ada di 4 contoh pertama itu mumayyaznya disebutkan. Wa fil mithalil awal ritlan. Ya, yang mana di contoh yang pertama itu ada kata rital ya, dia adalah mumayyaz. Wa min asma'il wazan, yang mana dia itu adalah dari isim apa wazan adalah timbangan ya. Kemudian irdaban, irdaban ini ya, itu pun dia adalah mumayyaz. Nah, itu adalah min asma'il kail. Dia adalah dari nama-nama kail atau takaran. Wafit talib, kemudian di contoh yang ketiga itu ada kata dira, yang mana dia adalah min asma'il masaha, salah satu dari jenis jarak. Jadi masaha itu adalah jarak. Wafit robi', kemudian di contoh yang keempat itu ada kata ishrun, ya, wawa min asma'il adat, yang mana ishrun ini adalah dari isem adat atau bilangan. Amma fil amthalatil arba'atil akhirah, sedangkan di 4 contoh yang terakhir, fa innana la najid lil mumayyiz dzikran fi mithalin minha. Kita tidak menemukan ada mumayyiz yang mana dia disebutkan. Walakin nasami' akan tapi si pendengar yalhaduhu memperhatikannya, wa yafhamuhu dan memahaminya, hina yasma'ul jumal. Ya, ketika dia mendengar jumlah itu dikatakan atau kalimat itu dikatakan, maka si sami meskipun mumayyaznya itu tidak disebutkan, akan tapi si sami itu paham gitulah. Ya. Fa idza sami'a jumlah tabal makanu matalan, apabila si sami itu mendengarkan tabal makan, tempat itu bagus misalnya, maka dia akan lahaba, maka dia akan memperhatikan annalladzi taba wa syai'un minal asya'il mansubah lil makan. Maka dia akan memperhatikan bahwa sesuatu yang baik itu adalah sesuatu dari sesuatu yang mana sesuatu itu tuh ada sangkut pautnya dengan tempat itu gitu ya, baik itu hawanya atau mungkin tempatnya atau mungkin masyarakatnya gitu. Jadi pasti ada sesuatu yang mana itu dinisbahkan atau berkaitan dengan si makan, yaitu si tempat. Walakinnahu la yadri ma huwa dzalika syai'. Akan tapi dia tidak tahu yang bagus di tempat itu tuh apa sih gitu kan. Ahwa ma'uhu, apakah airnya? Am turbatuhu, apakah tanahnya? Am hawa'uhu, ataukah hawanya? Fa'idha dzakarta lahu tamyiz, ta'ayyana al-murad. Akan tapi ketika engkau menjelaskan tamyiz, ya, yang engkau maksudkan, ta'ayyana al-murad, maka yang dimaksudkan sudah ditentukan. Fal mumayyiz huna malhud. Lah, di 4 contoh yang terakhir ini mumayyaznya itu disebut dengan mumayyaz malhud, yaitu dia tidak madhkur, dia tidak dijelaskan, dia tidak disebutkan, akan tetapi bisa diperhatikan wa mafhum dan bisa dimengerti minal jumlah dari jumlah yang ada. Wa in kana ghair madhkur, meskipun dia tidak disebutkan fil lafzi di dalam lafaz. Wa kadzalika yuqalu fil amtsilatil baqiyah. Begitu juga yang insya Allah nanti akan begitu juga dengan contoh-contoh yang ada sesudah tobal makan. Jadi tidak disebutkan mumayyaznya, apakah itu ritel misalnya, apakah itu timbangan, apakah itu takaran, apakah itu jarak, apakah itu bilangan, akan tetapi bisa dipahami ya, gitu ya. Baik, kita ke al-qawaid. Al-qawaid at-tamyiz huwa ismun yudkaru li bayanil murad min ismin sabiq yasluhu li an turada bihi asya'un katsira. Jadi yang disebut dengan tamyiz adalah ism yudkar yang disebutkan li bayanil murad untuk menjelaskan maksud min ismin sabiq dari ism yang sebelumnya, yang mana yasluhu boleh bisa di antura dabi asyaun kathira. Yang mana isim yang sebelumnya itu sebenarnya bisa loh dimaksudkan dengan beberapa ma'ani atau apa ya, sesuatu yang luar yang banyak gitu ya.
Misalnya contohnya tadi, untuk retail ya, itu kan dia bisa digunakan untuk beras, dia bisa digunakan untuk jagung, dia bisa digunakan untuk gandum lah. Sehingga kita harus menentukan gitu. Kita harus memberikan dia tamyiz. Al-mumayyiz. Al-mumayyiz itu kisman ya. Dia itu ada dua jenis ya. Yang pertama adalah malfud. Malfud itu disebutkan. Kemudian yang kedua adalah malhud yang diperhatikan atau yang difahami. Fal awal, maka malfud itu adalah mayulfat bihi, sesuatu yang mana dia itu dilafatkan ya, dilafatkan fi al jumlati, di dalam jumlah tersebut, ka asma'il wazan, seperti isim-isim wazan atau timbangan, wal kail atau takaran, wal misaha dan juga jarak, wal adat dan juga bilangan. Jadi ini adalah yang disebut dengan mumayyiz, malfud. Kemudian jenis yang kedua adalah malhud. Ma yufhamu minal jumlah, apa yang bisa dipahami dari jumlah tersebut, min ghairi an yudkara fiha, yang mana dia bisa dipahami tanpa dia disebutkan di dalam jumlah tersebut. Nah, ini adalah mukaddimah daripada at-tamyiz ya. Nanti insya Allah di sini ada hukum tamyiz dan yang lain sebagainya. Semoga bisa dipahami. Syukran ala husni ihtimamikum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.